Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Salawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu Abi banggakan, kembali lagi seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran daring, marilah kita mendengarkan sedikit tausiah yang akan Abi sampaikan berikut ini. Silakan disimak dan diperhatikan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tausiah pada pagi hari ini adalah berkenaan tentang kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Selamat menyimak ya. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak yang soleh dan solehah, kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat merinding. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri dari Nabi Adam alaihi salam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan ilmu matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapatkan gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertamu dengan Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Pada malam itu, Nabi Idris kedatangan seseorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya, mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Dan tak terasa, sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Lalu kata Nabi Idris,
Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa? Lalu dijawab oleh malaikat Israel, benar ya Idris. Kata Nabi Idris, sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini? Malaikat Israel menjawab, wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan. Nabi Idris berkata, wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Malaikat Israel kembali berkata, tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Nabi Idris berkata, wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Malaikat Israel berkata, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Dan pada suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh, menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu setelah itu, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuan, boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Itulah sedikit kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Semoga dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi motivasi agar lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah pagi pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca lapas doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.